Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darad dairin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu an. Pasal ini satu pasal pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi dan menyatakan fardu mandi dan segala sunnatnya dan makruhnya, dan menyatakan barang yang haram pada orang yang hadas kecil dan hadas besar. Ketahui olehmu bahwasanya mewajibkan mandi itu 5 perkara. Pertama, mati bagi orang yang Islam, lain daripada yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid, maka dia tidak wajib dimandikan. Mati syahid di sini adalah mati syahid dunia dan akhirat. Karena syahid terbagi 3. Pertama, syahid dunia, artinya apa? Dia ikut perang tapi tujuannya tidak untuk membela agama Islam. Misalnya untuk merampas harta musuh atau merampas ghanimah. Jadi tujuannya untuk dunia, bukan untuk menegakkan agama Islam, maka itu syahid, tapi syahid dunia. Ada syahid akhirat, yaitu adalah orang yang seperti orang yang mati tenggelam, seperti lagi perempuan yang mati ketika melahirkan anaknya, mati mendadak. Nah, itu adalah mati syahid akhirat. Jadi mati syahid dunia itu mati syahid akhirat itu kada wajib dimandikan. Adapun mati syahid akhirat itu wajib dimandikan, seperti orang yang mati biasa. Syahid akhirat seperti apa? Mati lamas, mati sakit perut, itu tetap wajib dimandikan. Tapi kalau syahid dunia akhirat, ikut perang menegakkan agama Islam, lalu dia mati, nah itu orang tersebut tidak wajib dimandikan. Bahkan dia kalau boleh dimandikan, karena darah-darah yang di badannya, di bajunya itu akan menjadi saksi bagi dirinya. Orang yang mati syahid dunia aja, Bang, artinya ikut perang bukan untuk menegakkan agama Islam, itu kita sangka baik aja. Sangka baik. Jadi hukumnya kalau boleh dimandikan. Itu wallahu alam. Kita kan orang itu kan niat seseorang, itu niat seseorang. Kita ada tahu niat seseorang. Dia ikut perang itu untuk apa? Jadi kita hukumi bila mati ikut perang, kita hukumi mati syahid dunia akhirat. Walaupun pada hukumnya ada pembagiannya, ada orang tuh dihitungkan mati syahid akhirat saja, mati syahid dunia aja, tapi akhiratnya kada terhitung mati syahid karena bukan untuk menegakkan agama Islam. Jadi kita mana tahu niat orang itu apa? Setahu kita 4 perang itu perang untuk menegakkan agama Islam, ikut perang ikut Rasulullah, atau ikut perang untuk membela agama Islam. Kedua, haid. Ketiga, nifas, wajib mandi. Haid, nifas, wajib mandi. Keempat, wiladah, jikalau alaqah, walaupun itu adalah segumpal darah, au mudghah, segumpal daging.
dengan tiada basah sekalipun. Segumpal daging walaupun kada basah, wiladah yang keluar berarti itu kan keguguran. Segumpal darah, segumpal daging, dia tetap wajib mandi. Yang keempat, yang mewajibkan seorang tuh mandi. Jadi apa bedanya nipas dengan wiladah ini? Wiladah itu pasca melahirkan. Artinya apa? Setelah melahirkan tuh mandinya. Mandi untuk wiladah melahirkan. Kalau nipas, nah gitu nah. Jadi wiladah itu habis melahirkan. Pak melahirkan, biasanya kan kalau langsung mandi juga bang. Besok hanya dimandi oleh bidan. Nah ini mandi jadi bidan gitulah. Nah kita nang besi bini kita kan merasa aja kita menghadapi bini beranak. Bini beranak kita di IG-nya enakan gitu. Jadi esoknya dimandi bidan gitulah. Itu kan bini lo itu kan raja semalam tuh. Semalam tuh dimandi. Ya kayak gitu lah. Esoknya nyar mandi. Jadi mandinya mandi wiladah artinya gitu. Nah kalau ini pas habis beranak itu paling lamanya 60 hari. Kebiasaan 40 hari. Jadi dihitung setelahnya melahirkan. Itu bedanya lah. Jadi wiladah itu setelah melahirkan. Nipas itu berjalan terus kok dari melahirkan sampai 40 hari atau sampai 60 hari. Kelima, janabah. Dan janabah itu terkadang hasil. Jadi kelima ini janabah, artinya janabah ini yang salah satu yang mewajibkan mandi. Jadi ada 5. Jadi pertama tadi mati, kedua haid, ketiga nipas, keempat wiladah, kelima janabah. Dan janabah itu terkadang hasil ia dengan keluar mani pada tempat keluar yang beradat, yaitu zakar atau faraj. Zakar kemaluan laki-laki, faraj kemaluan perempuan. Atau keluar pada sulbi laki-laki atau taraib. Taraib itu di antara tulang dada perempuan. Taraib. Surah At-Tariq ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Jadi sulbi itu kan di sini, sulbi sini. Kalau taraib di sini kan gitu kah? Di antara tulang dada. Berarti di tengah sinilah. Taraib itu perempuan, sulbi laki-laki. Sama ada keluarnya itu sebab bermimpi atau sebab melihat. Bermimpi atau menilik atau menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan keluar mani atau melihat perempuan keluar mani atau sebab bermimpi. Dan terkadang hasil janabah dengan memasukkan hasyafah zakar atau kadarnya. Hasyafah zakar itu kepala kemaluan laki-laki atau helm kemaluan laki-laki. Jadi masuk itu atau kadarnya, atau misalnya kutung ada kepala punya laki-laki itu ada kepala. Jadi kadarnya itu berapa senti kan kepalanya itu nah. Jadi saya 7 dihitung. Itu kadarnya maksudnya. Masuk kemana? Pada faraj mayit, pada faraj mayit atau binatang. Nah, jadi orang mati dimasukkannya ke farajnya orang yang mati atau binatang atau ikan. Nah jadi walaupun binatang tetapnya janabat juanya itu
junub juga memasukkan ke paras binatang atau ikan. Dan jikalau tiada sengaja sekalipun, mau kada sengaja ya Pak, dan tiada dengan ingin, kada berkehendaknya atau bisa dipaksa misalnya kan, dan tiada keluar mani walaupun kada keluar. Nah ini penting nih lah, penting nih. Bilanya masuk walaupun kada keluar, itu janabah namanya. Tetapnya wajib mandi. Dan dengan berlapik yang tebal sekalipun. Nah, berlapik walaupun berlapik ada apa? Tutupnya tebal lah pulang. Nah, itu tetap janabah bilanya masuk tadi kan. Nah, hasyafahnya tuh masuk hasyafahnya. Walaupun hasyafah itu berlapik masuk. Nah, itu tetap apa? Janabah, hitungannya untuk orang tuh janabah. Dan demikian lagi hasil janabah dengan melihat mani pada kain yang ia jua memakai dia. Nah, misalnya ada nih di tapih atau di salawar melihat mani. Nah, itu janabah juga dihitung orang tuh janabah. Tapi salawar kita lah, dan salawar kita periksa ada mani di salawar, nah itu janabah. Atau pada tempat ketidurannya atau ditilamnya. Kenapa nih Jar? Nah itu berarti janabah. Asalnya guring di situ pada orang lain. Nya guring di situ, soalnya di tilamnya ada. Maka inya janabah orang tuh, janabah. Maka wajib mandi. Yang ia juga meniduri. Bermula pengenal pada mani laki-laki atau perempuan itu 3 perkara. Artinya mengenali itu mani atau kada, itu tiga perkara. Mengenalinya itu 3 perkara. Pertama dengan terpancar keluarnya, jikalau sedikit pancarnya sekalipun. Ini bisa banyak bisa sedikit. Nah, apa sandi? Yakhruju min bain apa? Wasama yuqariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma'il dafiq. Mimma indapik, mim indapik itu mencurat. Apa? Ya tadi apa? Sini apa tadi tuh? Apa Ustaz? Menteri. Terpancar lah. Pertama dengan terpancar keluarnya jikalau sedikit pancarnya sekalipun. Bahasa Banjarnya apa? Mencurat lah bahasa Banjarnya. Terpancar tuh mencurat. Kedua, dengan merasa lezat tatkala keluarnya. Ini mengenali lah, mengenali. Kayak apa nih ciri-cirinya air mani tersebut? Nah, pertama terpancar. Kedua, nyaman, merasa lezat keluarnya itu. Dan jikalau tiada terpancar ia sekalipun. Tapi bila nyaman, walaupun kada terpancar, tapi nyaman, nah itu mani namanya. Karena sedikitnya, ini tiada terpancar kan? Tiada terpancar kenapa? Sebab karena sedikit. Dan lazim daripada merasa lezat itu lemah zakarnya. Nah, setelah ia nyaman, setelah lezat, lalu lemah zakarnya dan pecah syahwatnya, kemudiannya pada galib, atau pada galib itu pada kebiasaan gitu. Ketiga, ya, membaca panglah kita dakwah sudah diliwati ini, kita membaca ilmu juga panggilah penting juga. Ketiga, bau ketika basahnya seperti bau tepung gandum yang sudah terkhamar, yakni diulai. Terkhamar kah, terhimar kah?
Allah alam lah. Teman yakni apa maksudnya kan ada sebelah sini. Yakni diulai. Diulai itu artinya apa? Diulai. Nah, diadon ya lah. Diadon. Apa itu aldi? Mana tuh apa? Diadon aja lah, diadon, diudak. Jadi seperti bau tepung gandum. Jadi berbau, ada bau khas. Cium berbau. Ketika keringnya seperti putih telur. Jikalau tiada terpancar keluarnya dan tiada merasa lezat sekalipun. Nah, walaupun kada. Nah, jadi yang ketiga ini lebih umum. Baunya tuh khas bila ada cairan seperti putih telur ya lah, seperti putih telur berbau, baunya bau khas walaupun kada terpancar, walaupun kada terpancar, walaupun kada lezat, tapi bau ya ada tak? Nya lain baunya tuh. Lain juga kan kayak yang tahu tuh lain juga. Khas baunya tuh khas. Nah, itu mani itu artinya. Maka apabila ketiadaan salah suatu daripada sifat yang tiga itu, maka tiadalah wajib mandi karena bukan ia mani, hanya wajib membasuh zakar jua. Bila nyalain itu tiga itu lain tuh lah. Lain tuh. Ini asal basah aja lain. Dan cirinya kenali ciri-cirinya dulu. Ini kan biasanya orang yang mengajak dewasa ya Allah. Orang yang mengajak dewasa nang masa apa tuh namanya? Masa apa aldi? Dari kanak-kanak berubah pubertas ya lah. Ini bingung mas nah sama babinian itu lah. Anu darah apa ini aja? Ada mamanya malah jari Allah, mamanya malah jari ini. Waktu darah head makanya. Sudah Tuhannya paham ya sudah. Laporkan, sudah laporkan. Bukan ini mas umur berapa? Umur berapa umur? 12. Sudah kah? Belum lah. Kita mimpi kah? Belum lah. Itu kayak mimpi bukan lah. Mimpi apa kah? Tahu lah. Mimpi pula. Ini bisa juga ada mimpi. Ada juga ada mimpi ada juga. Mimpi basah. Orang bahari itu mimpi basah. Abah guru sekompol kan kada mimpi saja deh. Kada pernah mimpi. Nah jadi kalau kada pernah mimpi kayak Pak mengetahui baliknya tuh kayak Pak. Kalau tuh balik atau kada umur 15. Nah bila 15 ya balik kan sudah tak. Walaupun kada mimpi. Maka apabila ketiadaan salah suatu daripada sifat yang tiga itu, maka tiadalah wajib mandi karena bukan ia mani, hanya wajib membasuh zakar jua. Adapun hukum perempuan pada mewajibkan mandi itu seperti laki-laki jua. Nah, jadi sama. Itu tadi laki-laki lah, laki-laki. Perempuan sama di sini, sama juga. Jadi perempuan wajib mandinya sama laki-laki tadi. Adapun fardu mandi yang mewajibkan sebab haid dan nifas atau wiladah atau janabah, maka mandi itu dua perkara. Jadi mandi sebab haid itulah mandi sebab haid, nifas, wiladah atau janabah. Tak tinggal apa itu 5 di atas tadi apa? Syahid lah, mati syahid. Mati orang yang mati aja tadi. Orang yang mati. Pertama mati bagi orang yang Islam lain daripada mati syahid. Atau mati syahid itu ada mandi saya. Mati biasa aja.
Nah kalau nya anu pak tabrak mobil, ditabrak mobil benerannya mandi kada? Mandi tetap, mandi tetap. Walaupun sudah mati syahid tetap mandi. Ikan kan kada empat perang itu, orang tuh kada empat perang. Tapi mati syahid akhirat juga, hitungnya mati syahid akhirat. Ya jadi di sini tadi tuh, adapun fardu mandi yang haid, sebab nifas, sebab wiladah, sebab janabat, di mana dia tinggal mati tadi. Perkara apa? Maka mandi itu dua perkara. Pertama, niat dengan hati, maka melapaskan niat dengan hati, maka melapaskan niat dengan lidah itu sunnah. Sunnahnya nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari. Nah itu lapasnya itu sunnah. Sama sembahyang gitu juga. Usalli fardal maghrib itu sunnah juga. Melapaskannya sunnah. Kedua dengan air serta rata juga, yaitu hendaklah diniatkan oleh yang haid arfa'ul haidha. Artinya aku angkatkan akan haid. Itu bilanya orang haid, arfa'ul haidha. Aku mengangkatkan haid di hatinya. Nah melapaskan itu sunnah. Arfa'ul haid ya. Hubui di hatinya apa? Aku mengangkatkan haid. Dan diniatkan oleh yang nifas arfa'un nifasa. Artinya aku angkatkan nifas. Dan diniatkan oleh orang wiladah arfa'ul wiladata. Artinya aku angkatkan akan wiladah. Dan diniatkan oleh yang junub arfa'ul janabata. Artinya aku angkatkan janabah. Nah gitu hantu benar kalian. Arfa'ul janabah, aku angkatkan janabah. Maka niat yang terafdal daripada segala niat mandi itu yaitu, tapi afdalnya apa? Sebutkan di sini. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan alayya lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan alayya lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badan fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kayak itulah rajin lah. Kayak itu gitulah istilahnya. Yang nawaitu ghusla apa? Nah, bisa aja. Jadi jangan terpaku kepada satu niat, jangan. Nah, aku ada apa aja. Nangkai taji boleh tadi. Arfa'ul janabata ini kan bolehlah arfa'ul itu kan dikhususkan tadi kan bilangnya haid. Arfa'ul haidha, aku mengangkatkan haid. Arfa'un nifas, arfa'ul wiladah, arfa'ul. Kalau di sini nang abdalnya yang terpanjang berarti kan abdalnya terpanjang. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badan fardhan alayya lillahi ta'ala. Atau di situ tadi nawaitul ghusla itu kan jelas ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Jadi sini fardhan alayya lah, fardhan alayya lillahi ta'ala. Bisa juga fardhan lillahi ta'ala, bisa juga. Jadi jangan terpaku pada satu semai niat niat Rajab, suara puasa Rajab. Kayak apa jadi niatnya jar puasa Rajab? Kayak apa bisanya? Aku puasa esok hari sunat Rajab karena atau kada dibuat Rajabnya. Saya aku puasa sunat esok hari karena Allah sahaja. Niat Pak, dan itu niatnya. Sahaja aku puasa esok puasa Senin Kamis ya, saja puasa esok hari sunat karena Allah ya sudah. Alhamdulillah lah. Jadi jangan terpaku pada satu. Cuman sini menuliskan supaya nyaman ya sini begitu nah.
melajari orang supaya nyaman. Dan tiada sah niat jika diniatkannya arfa'u, artinya aku mengangkatkan. Nah, boleh lagi tuh arfa'u, aku mengangkat apa? Tahu kan? Mengangkat kayu. Arfa'u mengangkat kayu. Kan kadang-kadang dijelaskan sini. Jadi kalau boleh itu kalau sah arfa'u. Kalau arfa'ul janabah boleh. Aku mengangkatkan, karena kan ada penyebutan janabahnya. Berarti kan oh iya niat tuh artinya kan innamal a'malu binniyat. Pentingnya situ. Usalli fardhu zuhri, itu wajib pula usalli fardhu zuhri. Usalli fardhu ya boleh ada. Nah, boleh. Sembahyang apa? Itu kan salah sembahyangnya. Aku mengangkatkan itulah atau atharu. Nah itu aja atharu artinya aku bersuci. Boleh ada boleh juga. Atau agsilu artinya aku mandi. Boleh juga. Karena tiada ditentu, kada tertentu yang diniatkannya itu.